semua baik ya. Dan adik-adik, perkenalkan Bu Guru Maria dan sebelah Bu Guru ada Pak Guru Yefda. Baik adik-adik, pada minggu hari ini Bu Guru mau ajak adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Adik-adik, Bu Guru minta semuanya bangkit berdiri. Mari berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Pakai gerakannya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, pakai gerakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, pada hari ini Bu Guru berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Bapa, atas berkat, kekuatan yang Kau berikan kepada kami Bapa semuanya. Tuhan berkatilah Bapa pada hari ini. Tuhan, kami ingin memuji, mendengarkan firman-Mu Bapa, dan juga Bapa berkati juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh Pak Guru dari Tuhan. Pakailah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa menyimpan firman yang akan disampaikan oleh Pak Dario. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Bapa yang bisa menonton ibadah online kami Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang malas Kau kentuk hatinya Bapa. Tuhan Yesus yang baik Bapa, inilah doa kami Bapa yang kurang sempurna. Hanya dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian lagi, Yesus pokok dan kita lancarannya. Pakai gerakannya adik-adik. Oke Pak Guru. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya.
rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, dan adik-adik siapkan hati dan telinga adik-adik semuanya, sehingga kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru Daryo. Oke adik-adik. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan ibadah online pada pagi hari ini. Dan tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, ya. Dan sekarang waktunya kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Agung, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama ibadah biarpun masih melalui online. Biarkanlah ya Tuhan, kami, anak-anak kami sekolah minggu boleh beribadah dengan tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami boleh berdoa. Amin. Ya, anak-anakku, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, ya. Injil Matius pasalnya yang ke-16. Yuk kita siapkan Alkitab kita ambil, kita buka. Oke, kalau sudah ketemu semua, kita akan baca Injil Matius pasal 16 ayatnya 13 sampai yang ke-20. Ya, judulnya adalah pengakuan Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita boleh membaca firman Tuhan, ya, yang barusan kita baca bersama-sama. Kita akan melihat seorang tokoh yang sungguh luar biasa. Yaitu siapa tadi? Ya, dia adalah Petrus, ya. Petrus, ya. Nama Petrus itu ada juga yang menyebut dia Simon atau juga Kefas, ya. Satu orang mempunyai 3 nama, yaitu Petrus, Simon, dan Kefas. Ya, dia adalah anak dari Yohanes, ya, atau Yunus, ya. Kalau dalam Yohanes 1 di sana, Yohanes 1 ayat 42 dikatakan Yunus atau Yohanes, yaitu bapaknya Petrus, dan dia mempunyai saudara laki-laki yaitu Andreas. Ya. Nah, pekerjaannya Petrus bersama dengan Andreas sama, karena dia tinggal di Betsaida di Galilea, makanya dia pun menjadi seorang penangkap ikan. Penangkap ikan itu disebut apa? Iya, nelayan. Dia sebagai seorang nelayan. Ya, itu dia sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah seorang nelayan yang setiap harinya selalu mencari ikan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, kita di sini akan melihat bahwa
seorang Petrus adalah orang yang sungguh luar biasa, ya. Peristiwanya saat itu sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah seorang penjala ikan dan dikenalkan oleh Tuhan Yesus oleh siapa? Oleh saudaranya, yaitu Andreas, karena Andreas adalah saudara Petrus dan dikenalkan kepada Yesus. Dan akhirnya waktu dia di Danau Galilea, ya, dia saat itu dia, kalau di Injil Lukas nanti boleh dibaca ya, Lukas 5 di sana, bahwa di Danau Genesaret, ya, Genesaret itu sama dengan Danau Galilea, ya, dia sedang melakukan atau menjala ikan, ya. Namun rupanya peristiwa itu dia semalaman penuh dia mencari ikan, namun tidak dapat, ya. Lalu datanglah Yesus saat itu, lalu memanggil, tebarkanlah jalamu, ya. Petrus agak protes, saya semalam sudah semalaman dia mencari ikan itu dan tidak dapat, tapi karena engkau yang memerintah, aku akan lakukan, ya. Benar, saat itu Petrus melakukan menjala ikan sesuai dengan yang Tuhan Yesus perintahkan. Akhirnya apa? Dia menjala dan mendapatkan ikan yang banyak sekali, sehingga jala dan perahunya sampai miring karena penuh dengan ikan. Nah, itu satu peristiwa yang terjadi di Danau Galilea, ya. Dan juga masih di Danau Galilea juga pernah pengalaman yang dialami oleh Petrus juga saat dia bersama di Danau Galilea. Dia pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Dan saat itu Petrus pun juga berkeinginan, aku pengen jalan di atas air, ya. Tuhan katakan, jalanlah Petrus, ya. Benar, Petrus akhirnya bisa berjalan di atas air. Tapi karena dia khawatir, takut dengan ombak yang gede, akhirnya dia pun jatuh. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Petrus. Banyak sekali peristiwa-peristiwa itu yang dialami oleh Petrus bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan juga waktu peristiwa di Gunung Hermon, ya. Pernah bahwa saat Yesus berdoa di gunung itu, Petrus melihat wajah Yesus berubah menjadi putih mengkilat yang hampir dia tidak bisa melihatnya karena saking silonya, ya. Saat Yesus berdoa itu wajah Yesus berubah menjadi putih dan dia pun melihat bahwa di samping kiri kanannya ada dua orang, yaitu Elia dan Musa, ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Petrus alami bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Itu diantaranya itu. Dan juga masih ada peristiwa lagi yang sungguh luar biasa. Saat itu ada peristiwa untuk membayar pajak, ya, kepada kaisar, ya. Tapi Petrus kan nggak punya uang untuk membayar pajak. Yesus juga nggak bawa uang. Tapi apa perintahnya Tuhan Yesus kepada Petrus? Kamu mancinglah, ya. Ikan pertama yang kamu dapat, kamu buka mulutnya dan nanti kamu akan mendapatkan mata uang dan bayarlah untuk pajak kaisar, ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dan yang kita baca pada hari ini itu adalah Matius 16 tadi, atau peristiwa di Kaisarea di Filipi, ya, di Kaisarea Filipi, yaitu tentang apa? Tentang sebuah pengakuan Petrus saat ditanya, siapakah aku ini menurut kalian, ya. Situ kan banyak yang menjawab bahwa, oh engkau adalah nabi, oh engkau adalah ini, oh engkau adalah itu. Tapi Tuhan katakan, Petrus, siapakah aku ini? Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah, ya. Dari pengakuan Petrus inilah, ya, Petrus diubahkan menjadi seorang pribadi yang mampu untuk melakukan penginjilan, kegiatan Injil, memberitakan Injil kemana-mana, ya. Itulah Petrus. Walaupun sering Petrus memang selalu bertindak dengan tergesa-gesa, selalu terburu-buru, ya. Kadang-kadang dia terburu-buru. Contohnya peristiwa lagi waktu Yesus mau ditangkap, ya kan? Petrus juga saking terburu-burunya dia apa? Dia ambil pedang, ya. Siapa yang
dipotong telinganya. Ayo, ingat nggak? Nah, yang dipotong telinganya adalah Malkus, ya. Malkus dipotong telinganya oleh Petrus. Kenapa? Dia bertindak kadang-kadang terburu-buru, kepingin cepat selesai, ya. Ya. Dan Petrus pun banyak sekali melakukan sebuah peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku yang kadang-kadang ya tidak Tuhan kehendaki, ya. Tetapi Petrus, walaupun dia melakukan segala sesuatu itu, dia menyadari akan kesalahannya, sehingga dia bertobat. Dia sering meminta pengampunan dari Tuhan. Beda dengan Yudas Iskariot, dia yang sudah menyangkal Tuhan, sudah mengingkari Tuhan, dan dia tidak mau mengatakan minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya beda kan antara Petrus dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot akhirnya mati, bunuh diri, gantung diri. Tapi Petrus dalam pengakuannya, aku berdosa, ampuni aku Tuhan, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia menjadi sokok gurunya jemaat sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ayo adik-adik, kita nyanyi satu pujian lagi sebelum mengakhiri ibadah online minggu hari ini. Semuanya Bu Guru minta bangkit berdiri dan kita menyanyi satu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Pakai gerakan adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, kita masih bangkit berdiri, kita mau doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.